Oke. Ya. Jadi gini, apalagi kakak dari latar belakang Katolik juga ya. Nah, jadi Katolik, ya, Protestan, Karismatik itu percaya sebuah ajaran fundamental yang namanya Allah Tritunggal. Pernah tahu ya, Kak Maria ya? Pernah dengar? Halo? Pernah? Ya, halo. Pernah dengar tentang pengajaran Allah Tritunggal? Ya, pernah. Coba sebutkan Kak, yang 3 apanya itu menurut kakak? Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Oke, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tepat sekali. Nah, jadi Tritunggal atau 31, doktrin 31. Doktrin 31 itu maksudnya apa? Menjelaskan bahwa Allah yang satu itu, hakikat Allah yang sejati itu, dengan 3 pribadi yang kekal dalam keilahiannya, yaitu Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya. Menurut kakak, apakah 3 pribadi itu, ya, 3 pribadi itu seperti pakai baju doang gitu loh? Jadi di kantor jadi bos, di rumah jadi bapak, di teman-temannya jadi sahabat. Apakah seperti itu konsep daripada Allah Tritunggal? Jadi di rumah dia dipanggil bapak, di kantor dia dipanggil bos, di tempat tongkrongan dia dipanggil bro. Apakah seperti itu konsep tentang Allah Tritunggal? Tentu saja tidak. Itu bukan sebutan-sebutan biasa, tetapi memang pribadi yang hidup. Bahwa Allah yang kita kenal yang memiliki 3 pribadi di dalamnya, yang satu dalam hakikat keilahian. Jadi yang 3 pribadinya, yang satu adalah hakikat kealahannya. Bahwa Bapa adalah Allah, firman-Nya sudah pasti adalah Allah karena ada di dalam dirinya, dan Roh juga sudah pasti adalah Allah yang ada dalam dirinya. Nah, oleh karena itu, una substantia tres persona itu adalah 3 pribadi satu hakikat, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Itu hakikat kealahan. Karena Allah itu bukan seperti kita. Kalau kita satu hakikat, satu pribadi. Kalau Allah nggak begitu. Nah, maka daripada itu yang diyakini oleh Oneness ini adalah Bapa sekaligus Yesus sekaligus Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita baca sederhana sekali, Yohanes 3 ayat 16. Kakak hafal itu? Kak Maria? Biasa ayat Natal. Coba. Ini saya mengaruniakan putranya yang tunggal. Itu ya. Suaranya Kak Hesti dikencengin dikit. Oh, karena begitu besar kasih Allah itu ya, Pak? Iya, betul. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengorbankan putranya yang tunggal untuk apa ya? Mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, pertanyaan saya, siapa yang mengaruniakan dan apa yang dikaruniakan? Bapa. Ya. Ya, betul. Mengaruniakan Tuhan Yesus ya. Yes, betul. Jadi ada yang mengaruniakan, ada yang diberi sebagai karunia. Jadi karunia yang diberikan kepada kita itu adalah Yesus Kristus. Karunia itu adalah pemberian cuma-cuma. Ya, karunia itu adalah gift, pemberian. Jadi karena Allah Bapa dalam hakikat keilahiannya dia mengasihi manusia. Karena dia mengasihi manusia, maka diberikanlah Sang Firman bagi kita. Sang Firman yang keluar menjadi manusia itu datang menjadi manusia untuk memberikan tubuh dan darahnya sebagai penebusan bagi kita. Nah, tapi kalau itu Tritunggal ya, tapi kalau Oneness adalah Bapa, yaitu Yesus sendiri, Yesus yang jadi manusia yaitu adalah Bapa juga, dan Yesus mengutus Roh Kudus ya padahal itu dia juga. Apa itu yang kita percaya? Kurang terlalu mengerti. Mengerti? Kurang. Nah, nggak ngerti. Ya, kalau ada yang mengaruniakan, berarti ada yang memberi toh? Iya. Nah, yang memberi adalah Allah Bapa. Yang diberi siapa? Pemberiannya apa? Allah Putra. Jadi bisakah sekaligus pemberi, sekaligus dia yang menjadikan dirinya sebagai pemberian? Bisa begitu? Kan nggak bisa begitu. Karena Allah Bapa mengaruniakan Allah Putra.
Maka ayat itu menjadi logis bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya. Jadi Allah Bapa mengaruniakan anaknya. Kan mudah sekali kan memahami itu. Iya. Jadi apakah dia bisa sekaligus Bapa sekaligus anak? Tidak. Jelas. Nah, jadi itulah yang diyakini oleh teman-teman yang menamakan diri Oneness itu, yang karena tidak memahami hakikat Allah. Dia pikir Allah itu seperti satu-satunya manusia. Nah, itu dia. Dalam perjanjian lama Bapa, dalam perjanjian baru namanya Yesus, dalam perjanjian yang sekarang ini namanya Roh Kudus. Lu hanya berganti-ganti nama. Padahal itu ketiga hal itu adalah pribadi. Bukan sekedar nama. Ya, udah jelas itu. Udah kena kakak itu. Iya, soalnya bingung kan soal oneness sama itu, jadi kayak bingung. Terus mau tanya lagi, terus berarti kalau yang misalnya kan sering dengar doa yang kayak ada yang misalnya kayak mau berdoa selamat pagi Bapak, selamat pagi selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, menurut itu doanya salah atau benar ya? Betul. Benar ya? Oh, Betul berarti doaku udah benar. Iya. Jadi kan Yesus, Bapa, Firman, dan Roh dalam hakikat keilahian tidak pernah terpisah. Tidak pernah Bapa di mana, Yesus di mana, Roh Kudus di mana, tidak bisa. Jadi sekalipun kita berdoa atas nama Roh Kudus, atas nama Yesus, atas nama Bapa, mereka satu dalam hakikat keilahian, tidak pernah terpisah. Iya. Nah, seperti itu. Begitu, Kak. Oke, makasih ya. Iya, thank you Mbak Hesti, tapi saya mau tanya dulu. Sudah selesai pertanyaannya? Sudah. Oke, jadi clear ya, cara baca bahasa Indonesia itu yang baik dan benar. Ini Budi, ini Bapak Budi. Berarti Budi dengan Bapak Budi itu dua berbeda, ya. Itu saja rumusannya, hanya itu sebenarnya tentang kata-kata Bapak dan anak itu tadi ya. Saya mau tanya, tadi Mbak Hesti bilang dari Katolik, betul? Iya. Oke, dari Katolik. Tapi kenapa Mbak Hesti bilang sudah bertobat dari Katolik, itu maksudnya gimana ya? Karena mungkin saya tapi saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri. Jadi dari kehidupan saya yang dulu hancur-hancuran, yang sempat mau bunuh diri juga, dan akhirnya saya mengalami Tuhan Yesus itu sendiri, mengalami pemulihan, mulai dari yang tadinya kayak diajar Roh Kudus itu sendiri, dari mulai yang sama sekali nggak tahu saat teduh, belajar saat teduh, terus mulai, dan akhirnya banyak hal yang Tuhan ajarkan sih. Cuman kan pas buka TikTok kan sebenarnya kayak bingung, karena ini kenapa kayak ada yang antara oneness sama Tritunggal, maksudnya kok kenapa kayak gitu, makanya cuman tadi saya tanya aja sih. Enggak apa-apa, bukan itu maksud saya Mbak Hesti. Jadi Mbak Hesti ketika menggunakan kata-kata atau diksi, saya sudah bertobat dari Katolik, itu kurang tepat, itu kurang benar, dan itu bisa melukai saudara-saudara Katolik kita, karena sejatinya mereka itu tidak ada yang salah. Dalam hal keimanan, mereka tetap menggunakan Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan. Mereka sangat mengagungkan, mengkuduskan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan mereka juga sama-sama mengakui bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. 3 pilar utama ini ada di dalam Katolik. Jadi ketika Mbak Hesti mengatakan saya sudah bertobat dari Katolik, di bawah itu ada beberapa Katolik yang komplain, apa maksudnya gitu. Jadi bisa saya tuh kayak sebelumnya kayak gitu. Ya, tapi jangan bilang bertobat dari Katolik, karena tidak ada yang salah dengan Katolik. Katolik itu sama dengan kita Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, Katolik itu juga pengikut Kristus. Nah, sedangkan kata-kata pertobatan itu harusnya seperti saya ini. Saya ini bertobat keluar dari kegelapan karena saya dulu Islam, masuk dalam terang Kristus. Nah, itu saya bertobat, hidup dalam manusia lama, masuk dalam hidup baru. Karena itu dua yang berbeda. Tetapi kalau Katolik saya rasa itu kurang tepat kalimatnya. Jadi mohon maaf ya Mbak Hesti, saya luruskan supaya teman-teman Katolik di bawah tidak bergejolak.